memang kita cita-citakan, sesuatu yang akan kita harapkan, sesuatu yang memang menjadi tolak ukur, sesuatu yang memang harus kita capai. Itu visi. Sedangkan misi adalah cara bagaimana meraih cita-cita yang ingin kita capai. Misinya apa saja? Gitu ya. Visinya ini bukan kita mau ke Jakarta, visi itu ke Jakarta. Yang misinya itu ke Jakarta itu apa? Apakah memerlukan transportasi yang cepat? Atau hanya sebatas naik motor saja? Bagaimana supaya cepat tercapai misi? Tentunya dengan berbagai pendekatan ya. Berbagai metode supaya misi itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan visi SDN Bojonegoro, sebagaimana visi ini telah kita berdua bersama-sama ya, bahwa SDN Bojonegoro itu mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berakhlak mulia, yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seiring kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya. Selain mewujudkan pendidikan yang berkualitas dalam artian berkualitas menuntun anak menjadi kegerbang kebahagiaan, kualitas dalam artian implementasi di kelasnya menggunakan berbagai metode, berbagai alat pendekatan, kemudian berbagai media pembelajaran. Nah, kemudian berakhlak mulia, ini sesuai dengan semboyan sekolah kita ya. Semboyannya apa sekolah kita teh? Bojonegoro bisa. B-nya itu berbudi, I-nya itu inovatif, S-nya santun, A-nya bisa. Nah, itu sudah tercover ya. Berakhlak mulia. Kemudian yang dilandasi iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, seiring dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mengapa kodrat alam dan kodrat zaman? Ketika dulu waktu Bapak Ibu belajar ketika SD, sepertinya saya yakin pasti tidak mungkin seperti yang sekarang. Dulu ya hanya tekstual, nulis saja, sumbernya hanya dari buku saja, gitu ya. Tetapi seiring dengan kodrat zaman, nah ini kodrat zaman ya. Zaman ketika dulu anak-anak tidak mengenal gadget, tapi sekarang anak-anak sudah mengenal gadget. Nah, dari itu di Bojonegoro, di sini khususnya di SD, saya mempunyai visi, mempunyai angan-angan, mempunyai harapan bahwa siswa-siswi SD di Bojonegoro tidak boleh gaptek, tidak menolak teknologi ada. Nah, justru kita harus menyambut dengan baik. Kita manfaatkan teknologi ini dengan baik sesuai dengan kodrat zaman, kodrat alam. Nah, ini berbeda. Di sini di Papua dengan di daerah pegunungan tentu berbeda ya. Cara bagaimana guru menyampaikan materi supaya anaknya lebih baik. Baik, itulah visi daripada SDN Bojonegoro. Mudah-mudahan kita tercapai ya, insya Allah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat. Baik, bagaimana visinya? Ini visinya yang pertama memberdayakan seluruh komponen sekolah. Kita berdayakan. Kita ini mempunyai beberapa modal. Selain modal manusia, selain modal bahan dan alat-alat teknologi sumber, kita juga memiliki modal manusia. Alhamdulillah ya, di kita 50% lebih lah, hampir nyaris 100% menguasai IT, walaupun tidak semuanya ya, ada satu orang atau dua orang saja, itu pun masih kita terus pacu untuk menguasai materi. Nah, ini adalah salah satu modal yang memang sangat baik, sangat diunggulkan untuk mensukseskan misi kita dalam mencapai visi, ya. Jadi berdayakan seluruh komponen, dioptimalisasikan, mewujudkan sumber daya pendidik dan kepemimpinan yang profesional, gitu ya. Sesekali kita sering berdialog antara yang memang pandai di bidang IT dengan ibu-ibu yang atau
Tapi alhamdulillah ya terbukti dengan AMPK kita bisa melaksanakan gitu ya. Kemudian dengan program ulangan juga sedikit kita menggunakan ada aplikasi ya, sehingga tidak harus fotokopi ya. Itu salah satu visi ya, visi kita dalam mensukseskan kodrat zaman. Kemudian mewujudkan standar biaya yang memadai dan terpenuhi, mewujudkan sistem pemilihan yang berkualitas dan akurat, membiasakan warga sekolah untuk melaksanakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini sudah terpampang di masing-masing kelas ya. Tulisan 5S seperti di kelas satunya ada ya. 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu harus kita pupuk sehingga kebiasaan-kebiasaan baik. Apalagi sekarang ada 7 kebiasaan hebat ya di kita ini. Nah, ini salah satu cerminan visi kita itu selaras dengan Menteri Pendidikan, walaupun masih di luar visi kita ya, daripada dimunculkan 7 kebiasaan yang hebat itu. Pagi, beribadah, berolahraga, dan lain sebagainya itu ya. Jadi mewujudkan daripada visi kita. Kemudian mewujudkan manajemen sekolah yang transparan dan akuntabel manajemennya. Jadi alhamdulillah ya, dari berbagai segi kita harus transparan, mulai dari bidang keuangan, bidang pengelolaan keuangan, kemudian transparansi dalam bidang pengadaan sumber daya sekolah, kemudian dalam bidang kolaborasi antar guru. Nah, itu harus transparansi. Jadi artinya walaupun kita maaf ya sudah senior, kemudian tapi belum mampu hal-hal yang memang kita harus diterapkan ke anak, apa salahnya kita berkolaborasi dengan guru yang lebih baik dalam bidang tersebut. Walaupun memang dianggap guru itu masih junior gitu ya, masih sangat. Alhamdulillah di Bojong tidak gengsi begitu ya, tidak gengsi untuk senantiasa bertanya kepada yang lain. Kemudian menciptakan suasana kerja yang harmonis berdasarkan indikator budaya sekolah, yaitu disiplin, partisipasi, tanggung jawab. Ini memang menjadi konsumsi kita ya, memang harus dikonsumsi kita. Disiplin alhamdulillah dalam pembelajaran juga ya, tepat waktu 7.15. Tadi maaf saya kesiangan ya untuk hari ini. Alhamdulillah ketika pertama saya datang ke sini, ini maaf ya, kadang-kadang jam 8 juga masih kita terlihat belum begitu, anak-anak belum begitu masuk semuanya. Tetapi alhamdulillah sudah 1 tahun ini bisa dilihat lah ya, nanti bisa dilihat 7.30 itu tidak ada anak-anak yang di luar kelas kecuali yang olahraga. Saya jamin itu. Silakan coba saja, datang saja, hari apa saja. Silakan ya, bagi saya juga ini sampaikan kepada para orang tua wali siswa. Silakan Bapak Ibu untuk datang ke SD hari apa saja. Tidak usah tong bibi jadila gitu ya. Silakan datang ke SD Bojong. 7.30 saya yakin anak-anak sudah semuanya, kecuali hari Jumat. Hari Jumat itu kita doa bersama istighosah ya, karena ini adalah salah satu implementasi dari 7 kebiasaan anak Indonesia beribadah. Alhamdulillah ya. Insya Allah visi saya ke depan mau ada setiap harinya itu sholat duha ya, sebagaimana tercantum dari 7 kebiasaan anak Indonesia. Sekarang kita hanya sebatas ngaji ya, ngaji kemudian baca surat Yasin dan surat-surat pendek dan sebagainya. Tanggung jawab harmonis ya, alhamdulillah. Selama saya ada di sini juga belum mendengar atau belum melihat ada kontradiktif antara guru yang satu dan semuanya harmonis ya. Alhamdulillah pun semuanya kita sejalan misi kita ya, misinya itu sejalan untuk meraih misi yang memang kita dapatkan. Kebersamaan ya, tidak usah bercerita lagi. Kalau kebersamaan dari segi apa saja ya, kita transparansi, kita kebersamaan, jujur, kekeluargaan, semangat hidup
pensiun begitu ya, mudah-mudahan. Tetapi memang kata Ki Hajar Dewantara itu belajar sepanjang hayat ya. Selagi kita masih hidup, kalau masyarakat yang baru harus kita, apalagi ini adalah tuntutan ya, tuntutan kita untuk lebih profesional. Jadi di Merdeka Belajar sekarang deep learning ya, deep learning itu malah justru lebih spesifik lagi ketika IT-nya ya, lebih spesifik lagi. Walaupun kita di gubernur kita Bapak Deddy Mulyadi itu senantiasa seperti yang bukan kontradiktif ya, kita ingin sebaliknya lagi, tapi kita ke arah yang seperti dulu ya, baca, nulis di papan tulis, dikte, dan itu seperti itu akan digali lagi oleh Bapak Gubernur, hal yang seperti itu. Walaupun sedikit agak kontradiktif, sebenarnya itu sejalan saja dengan kurikulum Merdeka Belajar, walaupun kurikulum deep learning, karena daripada isi esensi daripada kurikulum deep learning atau Merdeka Belajar pun memang hal yang seperti itu tidak ada. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa. Kalau siswanya walaupun sudah kelas 2 belum bisa baca, ya baca aja. Baca aja dulu ya. Sudah kelas 3 belum bisa tulis aja dulu gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, itu yang visi yang akan kita tempuh. Visi yang kita tempuh untuk meraih visi supaya anak ini merasa puas gitu ya, sesuai dengan harapan, sesuai dengan cita-cita, sesuai dengan keinginan. Baik Bapak Ibu ya. Kemudian membiasakan peserta didik menjaga kebersihan lingkungan untuk mendukung program Clean and Green. Alhamdulillah ini ya, kalau kita sudah lihat ini sudah diimplementasikan ya. Sebenarnya visi ini tidak jauh dengan visi dan misi tahun kemarin, sehingga kita tinggal pembiasaannya gitu ya. Alhamdulillah kebiasaan hidup sehat, hidup hijau sudah terjadi, dan sampah pun kita sudah sediakan untuk tempat-tempatnya. Dan alhamdulillah siswa dan siswi kita sudah terbiasa untuk bisa ya lihat sampah ambil, bisa lihat sampah ambil, jadi sudah terbiasa. Baik Bapak Ibu, misi kita itu seperti itu ya. Isinya itu tadi ya, program alam dan program zaman, misinya itu ini yang saya tebalkan ya, meningkatkan pembinaan bakat dan keterampilan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah ini yang sangat menonjol di kita itu eskulnya ya. Saya tonjolkan eskulnya. Kenapa demikian? Karena memang kita memiliki modal manusia yang cukup. Bapak Undang memiliki modal keterampilan di bidang kesenian. Sengaja saya tekankan kepada Bapak Undang, saya tugaskan untuk meraih visi kita ini dalam ekstrakurikuler, khususnya di bidang kesenian. Pak Undang melatih pianika, alhamdulillah, melatih nyanyi sekarang sesuai dengan basic beliau ya. Beliau ini basicnya di kesenian, saya di kesenian. Kemudian Pak Amin basicnya di agama, alhamdulillah. Sekarang kita akan menghadapi lomba PAI ya. Yang lain sudah membuat video ya, video pidato, karena ini sifatnya online gitu ya, online sama-sama. Nanti visi kita itu apa, supaya visi anak-anak kita itu menjadi juara minimal tingkat selatan gitu ya. Baik. Kemudian ada ekskul sisingaan ya. Nah, ini juga salah satu kearifan lokal budaya Subang itu adalah sisingaan. Makanya saya ambil sisingaan, walaupun notabene sekolah kita itu sekolah yang memang muridnya sangat sedikit, terbukti kita bisa waktu Agustusan di wilayah ini, di wilayah 1, di wilayah 1 ini, wilayah Bojong maksud saya, di wilayah sini, yang mengirimkan sisingaan di 17 Agustus itu hanya SDN Bojong Bening, yang lain tidak ya, yang lain tidak, Mekarsari tidak, Dea Sari, Mekarjaya, Pajajaran semuanya tidak. Tapi kita karena misi kita kuat, karena untuk mencapai visi ekstrakurikuler yang harus bagus, saya tampilkan walaupun bukan tidak,
walaupun belum profesional gitu ya, profesional dalam tanda petik gitu ya. Tapi alhamdulillah kita bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang memang sudah lama melaksanakan S1. Nah, ini tujuannya ya, tujuan sekolah kita itu terwujudnya akhlak dan perilaku peserta didik yang mulia, beriman dan bertakwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya tulis di Allah? Karena 100% di kita itu muslim ya, muslim kita. Kemudian terbentuknya peserta didik yang siap menghadapi perkembangan teknologi dalam era globalisasi. Nah itu ya, ini tujuannya ini. Isinya tadi kodrat zaman, tujuannya terbentuk peserta didik yang siap menghadapi perkembangan teknologi, karena memang sekarang serba teknologi ya. Jangankan untuk belajar, mencari pekerjaan pun menggunakan teknologi. Semuanya serba teknologi, semuanya serba gadget. Sudah tidak asing lagi masalah teknologi, karena ini tujuan sekolah itu supaya anak-anak ini tidak gaptek. Yang ketiga, terbentuknya peserta didik yang mampu menerapkan nilai-nilai IPTEK, nah, ilmu pendidikan dan teknologi dan budaya. Selain IPTEK-nya bagus, kearifan lokalnya juga bagus. Budayanya bagus, budaya sopan santun, senyum, salam, sapa, nah itu senantiasa terus digunakan. Kemudian yang keempat, mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi kita siapkan dari sekarang. Ketika kita di SMP ada umpamanya ada latihan-latihan komputer, kita tidak gaptek lagi ya, anak-anak kita tidak asing ketika sekolah lanjutnya itu ada di laboratorium atau ada di tempat-tempat yang menggunakan IT. Memang sudah tidak gaptek lagi anak-anak kita, karena sudah dalam visi kita sudah dipersiapkan, karena tujuan sekolah kita itu mempersiapkan peserta didik agar mampu melanjutkan ke jenjang. Baik Bapak Ibu, nah ini sekelumit tentang rapor pendidikan. Walaupun kita masih ada yang lucu-lucunya ya, masih ada yang merah-merahnya, ini PR buat kita semua Bapak Ibu ya. Rapor pendidikan kita, hijaunya baru satu. Aduh, ini catatan yang memang PR yang merahnya dua ya, dua lagi ini. Akumulasi dan literasi ya. Nanti tolong semuanya lah. Literasinya kita masih ini PR kita nih. Literasinya kita masih merah. Kemampuan literasi sosial. Kemudian numerasi hitung-hitungan Bapak Ibu ya. Jadi hitung-hitungannya kurang maksimal. Saya pernah masuk ke beberapa kelas, di kelas kita ternyata ada beberapa siswa yang memang kurang gitu ya. Ketika saya yakin ini pertanyaan yang sangat mudah ketika dilaksanakan di kelas 5 ya, atau di kelas 4, ternyata ada siswa yang belum bisa. Nah ini tugas daripada itu adalah menuntun siswa itu sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kebutuhannya itu hitung, pokoknya kita hitung saja dulu. Hitung diperdalam. Kebutuhannya membaca saja dulu. Jadi itu kata Bapak Ki Hajar Dewantara itu menuntun anak ke gerbang kebahagiaan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat siswa. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi sesuai dengan bakat dan minat siswa. Siswa itu bakatnya dalam seni, kita perpanjang saja, kita gebleng saja dalam seni. Anak itu bakatnya dalam eksak, dalam numerasi, itu kan numerasi saja yang diperdalam, tapi bukan berarti meninggalkan anak lain. Jadi diprioritaskan numerasinya supaya anak itu sesuai dengan bakat dan minat. Gitu ya. Ini adalah salah satu rapor kita, gambaran sekolah kita itu seperti ini gambarannya. Kalau dinilai oleh pemerintah itu ya memang baru seperti ini ternyata ya sekolah. Baik, terakhir terima kasih ya. Itu saja paparan dari saya. Mudah-mudahan nanti kita bisa satu sinergi, satu ikatan, satu wadah, satu kesatuan utuh untuk mencapai visi
yang kita gambar-gambarkan. Barangkali itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf atas paparan yang kurang. Jadi saya untuk mewakili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SDN Bojong Bening, Bapak Iksanuddin SPB, sebagaimana tadi telah memaparkan tentang visi dan misi kegiatan observasi ini, dan mengikat kepada acara yang ketiga, yaitu refleksi dari guru SDN Bojong Bening yang insyaallah akan boleh satu orang atau dua orang ya, refleksi itu tidak mesti satu orang. insyaallah yang akan disampaikan dalam refleksi dari guru SDN Bojong Bening yaitu oleh Bapak Undang Al-Qurin SPD. Hanya di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pengawas yang saya hormati, kemudian Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru juga yang hadir yang saya hormati. Tadi kita juga menyimak artinya pemaparan dari Bapak Kepala Sekolah. Selama ini beliau menyampaikan visi dan misi untuk SD Bojong Bening. Artinya tujuan yang hendak dicapai, kemudian cara mungkin yang akan kita tempuh untuk mencapai tujuan. Ya, bagus sekali. Cuman sebetulnya dalam dunia pendidikan itu banyak problem yang dihadapi sekarang untuk penyempurnaan langkah ke depan. Kenapa saya bilang begitu? Sebetulnya banyak yang ingin kami sampaikan, cuman yang kita bahas sedikit aja lah. Mudah-mudahan tadi kita untuk SD Bojong Bening mudah-mudahan kita pernah bersama untuk ke depan, diharapkan lebih maju, kemudian guru-gurunya lebih sinergis. Amin. Ya, kemudian kita ciptakan di sekolah itu yang harmonis. Kita begitu melihat masalah kita selesaikan bersama. Tadi saya melihat ini aja dulu, bahwa dunia pendidikan itu sekarang sebetulnya banyak yang ingin saya sampaikan. Tapi kita sedikit aja bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab kita saja, melainkan itu untuk ya termasuk guru, orang tua, masyarakat dan pemerintahan itu harus terlibat di dalamnya. Kenapa? Ya kita jujur aja dong melihat, artinya output dari hasil pendidikan sekarang itu sudah jauh bapaknya dengan yang dulu. Kenapa? Ya, karena banyak aturan, apalagi kalau kita mengacu kepada ada yang udah nggak asing lagi ketika begitu asing menteri ganti menteri, kurikulum berubah. Ini yang kemudian aturannya berubah-ubah. Tapi tetap kita ngacu kepada di sekolah di sini ya. Kemudian alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita di sekolah ini udah berjalan bagus. Artinya baik KBM-nya, baik ekstrakurikulernya kita sudah berjalan. Seperti tadi sudah disinggung, di kita ada sisingaan, di kita ada Pancasila, di kita ada keagamaan juga berjalan. Ya. Kemudian yang saya pikirkan itu output sekarang itu jadi perubahan nilainya udah jauh. Kenapa? Ya tadi kalau kita bilang istilahnya masalah gaptek, istilah teknologinya sekarang zaman internet, yang dikhawatirkan itu kebablasan. Artinya mindset anak itu udah berubah. Ketika kita menghadapi pembelajaran di kelas aja, karena mindset anak itu udah mindset HP. Jadi ini untuk fokus terhadap pelajaran ini agak susah juga. Banyak dihadapi. Ketika contoh aja guru ketika menerangkan materi itu kekuatannya agak lama. Karena
di mindset anak, di otak anak itu ada udah HP. Nah kemudian tindak lanjutnya kita itu gimana caranya untuk mempersempit anak menggunakan HP itu supaya dipersempit melalui kegiatan-kegiatan. Contoh dari kita masuk aja jam berapa, 7.15, kita hak dulu itu sampai jam 12 tadi kita pulang. Nah anak itu diarahkan di program. Ketika keluar masuk madrasah, keluar dari madrasah mungkin ada kegiatan olahraga, mengaji. Terus kita dipola itu ada supaya jangan kebablasan menggunakan teknologi yang akhirnya negatif. Gitu ya. Jadi masih banyak rekan-rekan yang saya sampaikan. Banyak sekali sebetulnya. Tapi yang bahasan itu sekarang itu aja, sehingga kembali bahwa input output, ada outputnya sekarang begini, ya kayak gini. Untuk itu kepada rekan-rekan semua maaf, ayo kita bersama-sama kita capai, kita tempuh dengan kebersamaan. Yang lebih pentingnya keikhlasan ketika kita memberikan sesuatu dengan ikhlas enak. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan astagfirullahaladzim untuk kedepannya lebih maju lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan SPD yang telah yaitu refleksikan dari usia-usia yang tadi dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan ada tempat masukan dari pengawas yaitu Pak Jibitu SPD MNL, silakan diberikan kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD Negeri yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir kompak dalam kegiatan untuk kami sampaikan mengapa pada tahun ini berbeda dengan tahun kemarin, karena kami juga kepala sekolah pemalas menilai kepala sekolah itu harus punya bukti-bukti. Kemarin Bapak dan Ibu dalam mengisi refleksi atau mengisi di kinerja pengelola kerja, semuanya harus ada bukti-bukti. Begitu juga pengawas melaksanakan penilaian harus ada bukti-bukti. Di samping itu pengawas salah satu bagian dari tim yang menilai kepada Bapak Guru. Karena tim berarti yang paling dahulu menilai dari kami. Setelah itu bahwa nilai itu disampaikan ke dinas juga akan menilai kembali. Sehingga nanti kepala sekolah di akhir nanti di Januari 2020 punya namanya SKP. Jadi penting karena itu salah satu nanti buat kenaikan. Bapak dan Ibu menyikapi tadi paparan visi misi yang disampaikan oleh kepala sekolah sudah tepat, tetapi dengan melihat tadi kita sinkronkan ada kegiatan yang harmonis, sebetulnya beberapa hal yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama, kekompakan kehadiran Bapak dan Ibu guru di sekolah. Jadi kalau tadi punya program jam 7.15 sudah di sekolah, apalagi kalau kita melihat di Purwakarta itu sudah berjalan yang 6.30 itu sudah di sekolah. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu 6.30 itu sudah di sekolah. Jadi bukan berangkat sekolah 6.30 sudah di sekolah. Kita berarti kalau jam 7.15 sudah masuk, berangkat dari mana berarti jam 7. Untuk persiapan jangan sampai 7.15 di sekolah. Itu kalau kita ini. Alhamdulillah pada tahun ini kami sudah mendapatkan pemahaman tentang PPDB, penerimaan murid baru. Nanti pada ini sudah di-share ke kepala sekolah tentang panduan usia. Kalau tanggal sekian lahirnya usianya sekian tahun berapa bulan sudah ada disampaikan di kepala sekolah, nanti bisa di-print
Nanti biar nanti pendaftaran itu tidak pusing, jadi anaknya masih 5 tahun, 6 tahun sama anak. Sehingga gampang. Karena apa? Mulai tahun ini nanti 2025 dan 2026 di tampaknya hari ini sudah dikunci pada tanggal 18 April kemarin di Kapolri bahwa untuk penelitian baru yang akan datang hanya ada 28. Ini beberapa sekolah yang memang berdasarkan tahun kemarin. Untuk pojok sudah adil semua di close di angka 28. Jadi tidak ada lagi Sari Mekajaya Medika di atas 28. Dan itu tidak akan bisa di entry di Kapolri. Selanjutnya kami nitip juga tentang siswa kelas 6 bahwa pendataan siswa kelas 6 di kelas 6 mohon data itu dicek kembali, bisa disampaikan dengan bukti-bukti yang akurat, contohnya akte, agar nanti data kelas 6 ini tidak salah dalam ijazah. Karena ada rencana ijazah yang sekarang bukan ditulis tapi di print. Seperti kita punya kakak, kan kakak seperti itu ya, kakak kertasnya apa saja di print karena sudah ada barcode. Nah oleh karena itu memang tiap tahun tadi sudah disampaikan oleh Pak Ulang, kita zamannya zaman teknologi, jadi tidak bisa mundur, jadi terus-terusan. Jadi justru dengan adanya ijazah yang bisa di print, ya selesai, ijazahnya tidak kaku begitu. Ya resikonya kalau failnya hilang, makanya memang sekolah harus membackup-nya berkali-kali di laptop itu. Nah, itu yang rencana ke depan. Karena itulah perkembangan teknologi, tidak ada lagi yang selalu ijazah, tetapi sekarang salah nama anak di ijazah karena apa? Upload daponiknya, nama yang ada daponiknya berbeda. Oleh karena itu bersiapkan semua agar itu diperbaiki. Selanjutnya tadi tentang disiplin, tentang ada juga tentang ya kerukunan, persatuan di sini sudah baik. Tinggal Bapak dan Ibu kompak saja kehadirannya. Jadi hadirnya dimanfaatkan, dimaksimalkan. Kalau tadi sekolah punya visi jam 7.30 nanti harus semuanya sudah habis. Kenapa? Ke depan itu kita kan ada dapat bonus siswa. Karena otomatis kalau tahun kemarin menyokin dapat 34, ya berarti sisanya sekarang ke sini. Ya akan terus begitu aku melihat. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan juga, mohon ditingkatkan ini yang penting. Ini sekolah menyiapkan satu waktu pembarengan ulang diajar buka foto. Silahkan dilihat di sini. Jadi ini alat-alatnya sudah ada, mantap. Suasananya apakah mau pengiriman pakai musik gitu kan? Ya ciptakan saja sesuatu yang enak lah. Musiknya apa? Ya mainan video musiknya gimana? Cari aja yang penting kita enjoy bisa memahami. Selanjutnya tadi hebat juga ya ini masalah perbaikan tentang rapor pendidikan. Bapak dan Ibu tentang rapor pendidikan itu kita masih punya PR karena himbauan masih 1, darahnya ada 3. Merah 2. Oh merah 2. Nanti kuningnya ya. Nanti sisanya jadi sekarang Bapak Bapak dan Ibu sebetulnya harus kompak untuk menyelesaikan yang namanya rapat pendidikan. Karena apa? Yang namanya rapat pendidikan keluarnya di bulan Desember dipelajari untuk menyusun anggaran di tahun berikutnya untuk diperbaiki. Contohnya kekurangan literasi. Oh jadi kita harus apa? Karena kurang literasi berarti tidak angkasnya untuk membeli buku supaya tidak termaca sebelum masuk sekolah. Nah itu kan bisa dianggarkan. Pak kita saat itu biasa. Jadi tidak ada kata seperti itu. Jadi kita lagi lihat lagi di rapat pendidikan maka susunlah angkas yang mendukung perbaikan tersebut. Jadi bukan tidak boleh melaksanakan ekstra, tetapi mana perbaikan ekstranya jalan, tapi jangan lupa untuk kegiatan yang perbaikan di rapat pendidikan. Nah itu barangkali Bapak dan Ibu yang perlu pemahaman itu yang namanya PPD, perencanaan berbasis data. Datanya dari mana? Rapat pendidikan ada yang kurang. Nah yang kurang
anak banyak soal cerita matematika. Setelah memahami soal cerita, baru anak bisa nyusun yang namanya kalimat matematika. Iya teh, saya punya uang 500.000, dibelikan berarti dikurangi, atau ini dibelanjakan, setelah itu dapat kembalian. Nah itu kan sudah hitung-hitungan. Hitung-hitungan itu terangkat dari soal cerita. Dengan berangkat dari soal cerita berarti anak harus paham isi cerita, setelah itu tuangkan kepada kalimat matematika baru bisa menjawab. Nah itu barangkali salah satu yang bisa pendekatan untuk kita dalam meningkatkan yang namanya rapor pendidikan. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah hadir. Tahun ini berbeda dengan tahun kemarin. Jangan apa-apa kalau sekarang ada kekurangan-kekurangan, ya biasa saja. Tahun depan insya Allah lebih baik lagi. Nah anak ini Pak Isan, kalau coba hari ini kan sudah mulai bebas untuk hari Jumat, coba pakaiannya diseragamkan, dikasih jadwal. Pas seragamnya banyak yang tulis minggu ke-1 kalau batik warna ini, lalu seragam dari saya. Minggu kedua batiknya warna ini, coba ini itu kedua samakan. Ya, kalau sudah punya seragam beberapa kali, kapan mau diganti pakainya? Pakainya mau Jumat, mau Sabtu, jadi dibuat jadwal. Jadi semua orang diingatkan pakai WA group sore-sore, besok jangan lupa ya pakaiannya ini, itu. Jadi saya saling melengkapi. Laki yang sekali ih, pokok pada dulu masih kayak gitu. Nah, tapi kalau diingatkan lagi, oh besok 17 Agustus, jangan lupa tanggal 17 pakai korpri. Nah itu saling mengingatkan. Mungkin kan lupa, pusing dan lainnya banyak kegiatan, akhirnya lupa pakaiannya apa ya hari ini. Nah gitu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat awal saya yang sudah menyiapkan segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.